Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih terus berjalan, namun kapasitas vaksinasi beberapa waktu terakhir ini mengalami penurunan. Di sisi lain, penambahan kasus masih terus terjadi. Lantas apa penyebab utama turunnya kapasitas vaksinasi dan seperti apa posisi Indonesia di tengah perebutan vaksin di saat negara lain menghadapi gelombang ketiga COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rondonuwu. Selamat pagi. Dokter Maksi. Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi. Ya, Dokter Maksi, ini kalau kita lihat data vaksinasi per kemarin 19 April baru 15% atau 6.052.612 yang sudah selesai menjalani vaksinasi sampai dengan penyuntikan yang kedua. Lalu mengapa terkesan begitu lamban dari target vaksinasi 181 juta? Rasanya masih sangat jauh sekali. Ya Mbak Vera, jadi saya koreksi ya, sampai kemarin itu bukan 6 juta, tapi sudah 10.600.000-an. Jadi sudah 27% dari sasaran 40 juta untuk tahap 1, tahap 2. Jadi saya koreksi data tadi. Jadi memang untuk memasuki bulan puasa ini, minggu pertama kami sudah evaluasi. Sudah ada memang penurunannya ya cukup bermakna ya. Dari rata-rata 440.000 per hari sebelum puasa, sekarang ini menjadi 270.000 per hari. Jadi ada penurunan di bulan puasa ini. Saya kira penyesuaian ya di bulan puasa, mudah-mudahan di minggu depan, di minggu berjalan ini, benar-benar ada kenaikan lagi untuk per hari ya. Jadi saya lihat memang penyebabnya sebenarnya bukan pada suplai ya, vaksin. Memang suplai vaksin di bulan April ini bukan tidak ada, tetapi sedikit ada penurunan. Tapi kalau lihat stok vaksin yang ada di masing-masing daerah, sebenarnya tidak ada alasan untuk terjadi penurunan ya, penurunan untuk cakupan per hari. Beberapa daerah tertentu saya lihat memang drastis sekali penurunan, seperti di Aceh, Sumatera Barat, itu banyak sekali penurunan. Memang rata-rata menurun, tapi daerah-daerah tertentu juga mereka masih bisa mempertahankan ya cakupannya, seperti memang yang tidak banyak puasa, seperti di Bali, kemudian di Sulawesi Utara. Ya. Saya kira itu mungkin di bulan puasa ini ya orang masih ragu ya melakukan vaksinasi di ketika menjalani puasa. Mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan yang ada di daerah, terutama pada bulan puasa ini, di minggu kedua ini sudah mulai lagi. Kemarin cukup bagus ya, bermakna saya lihat itu ada 279.000 per hari. Jadi mudah-mudahan hari ini dan seterusnya itu bisa naik lagi. Baik, masih ada keraguan di tengah saat bulan Ramadan masih berpuasa, sehingga itu yang menjadi salah satu penyebab gitu ya. Tapi bagaimana mencari solusinya? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan. Dr. Maksi, tadi Anda katakan bahwa salah satu penyebab kenapa terjadi pelambatan proses vaksinasi di bulan Ramadan ini karena masyarakat masih meragukan untuk bisa vaksinasi saat berpuasa. Nah, tapi bukankah sudah dikatakan oleh MUI bahwa diperbolehkan bagi mereka yang berpuasa dan tidak dibatalkan ketika memang harus menjalani vaksinasi. Nah, apakah memang ini kendalanya karena sosialisasi yang masih minim dilakukan oleh pemerintah? Ya, Pak Vera. Jadi sebenarnya yang saya maksudkan tadi bukan keraguan dalam hal tidak membatalkan, bukan. Karena itu sudah ada fatwa MUI. Tapi yang saya maksudkan sini keraguan mereka saat mereka mungkin karena kondisi puasa dan kemudian disuntik mungkin ada efek. Itu saja yang saya kira yang perlu kita yakinkan pada masyarakat, bahwa dalam keadaan perut kosong pun, karena ini kan suntikan intramuskular, itu tidak mempengaruhi. Ya, kalau toh memang masih ada yang ragu soal itu,
ya ragu terhadap efek samping karena mungkin mereka merasa perut kosong, tapi maka kami coba untuk membuat strategi. Tentu ini harus dilakukan oleh daerah, bagaimana untuk meningkatkan dengan melakukan vaksinasi menjelang puasa, misalnya mulai jam 4, jam 5 saat ngabuburit itu diikuti dengan vaksinasi, atau pada malam hari ya sesudah tarawih atau menjelang tarawih itu Baik. dilakukan. Seperti di daerah-daerah lain saya kira sudah lakukan di Sulawesi Selatan, Pangkep itu baru sudah dilakukan di malam hari. Jadi puskesmas melakukan di malam hari. Baik, tapi lalu kemudian bagaimana dengan stok vaksinasi sendiri? Apakah memang sudah Ya, sesuai dengan target kedatangan dari vaksin yang sudah berkomitmen dengan Indonesia sejauh ini? ya. Memang yang untuk stok vaksin, ya ketersediaan vaksin memang sangat juga tergantung daripada supply yang ada dari yang sudah melakukan komitmen ya perjanjian. Saya kira untuk Sinovac masih sesuai dengan schedule. Bulan April ini kita masih mengirimkan itu sekitar 7,8 juta. Bulan April ini kita ada 4 kali pengiriman, hampir setiap minggu kita lakukan, hampir 22 juta dosis ya kita lakukan. Memang nanti AstraZeneca ya agak terlambat, tapi dapat kabar gembira AstraZeneca itu akan datang di akhir April atau paling tamat awal Mei untuk Ya. sekitar 5,1 juta dosis ya itu datang. Jadi saya kira soal vaksin, ketersediaan vaksin nggak masalah. Dan daerah-daerah masih ada yang masih daerah punya stok vaksin. Ya. Jadi saya kira Nah, untuk kalau bulan April berbicara ini soal stok vaksin dari Sinovac sendiri, ini kan masih berupa bahan baku yang harus diolah ya, lagi oleh PT Bio Farma. Untuk kesediaan ya, vaksin yang siap jadi, yang memang sudah siap untuk disuntikan sendiri, ya. berapa saat ini kapasitasnya? Ya, saat ini Bio Farma sesuai dengan kapasitasnya, untuk sementara mereka itu hampir setiap minggu itu rata-rata 2 juta dosis yang mereka rilis ya. Ya barusan ini kami mendapat 2,1 juta dosis, nanti minggu depan mereka juga sekitar 2 juta lagi akan dirilis. Ya, Begitu juga di sekitar 2 akhir juta itu sudah sesuai berbulan. dengan yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan begitu ya untuk program vaksinasi ini? Iya, kalau untuk bulan April ini, April sampai Mei ini memang kita masih pada tiap minggu itu 2 sampai 3 juta dosis itu masih sesuai. Ya nanti jadwal bulan Juni itu kan sudah lebih banyak yang datang. Bulan Juni dan seterusnya dari Sinovac itu sudah lebih banyak. Tentu kita akan menyesuaikan. Kalau kita inginkan memang 1 juta per dosis, itu harus kita tentu harus lebih banyak suplainya. Ya itu, dan Oke. itu mungkin akan terjadi bulan Juni. Ya. Mhm. Ya, selain Sinovac, bagaimana dengan komitmen vaksin-vaksin yang lain sudah berkomitmen dengan Indonesia untuk target kedatangannya? Ya untuk AstraZeneca yaitu dari COVAX ya, dari Gavi, saya kira itu karena memang ya kita tahu bersama ada embargo di India, tapi kita berupaya terus dengan WHO dalam ini Gavi untuk komitmen mereka agar supaya itu tidak jauh dari jadwal yang diinginkan, kita sudah sepakati. Seperti Gavi saya katakan tadi, komitmennya mereka mestinya di April ini ada hampir 8 juta dosis yang mereka akan berikan, dan memang sudah dikirim 1,1 juta dosis dan akan menyusul itu 5,1 juta Nah, dosis di 5,1 ini akhir bulan. pada April ini sampai dengan akhir April atau akan diprediksi molor atau tidak sama sekali karena embargo itu tadi? Iya, barusan kami dapat berita dari bahwa akan datang itu di akhir April ini yang Oke, 5,1. dengan kata lain bahwa walaupun isu embargo ini sangat kuat, tapi Ya. Indonesia belum terkena dampaknya begitu ya? Ya, kalau untuk dari sisi supply, saya kira saat ini kita masih cukup dengan adanya Sinovac. Ya memang AstraZeneca ini tadi cukup mempengaruhi dari target-target yang kita akan lakukan. Apalagi kalau itu sudah selesai bulan Ramadan,
tentu akan mempengaruhi seperti saya katakan tadi, kita akan kejarkan 1 juta dosis per hari. Kalau supply hanya memang dari Sinovac yang masih terbatas saat ini, ya tentu kita tidak bisa akan mengejar sampai 1 juta. Kalau di bawah 400.000 per hari kita masih cukup dengan ketersediaan vaksin sekarang ini. Iya, Jadi jadi yang kalau menurut dimaksud saya, oleh ya. yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan bahwa sudah terjadi penurunan kapasitas vaksin itu yang mana yang dimaksud? Komitmen Indonesia dengan vaksin yang mana sebetulnya? Yang tadi yang saya katakan tadi, kapasitas vaksin yang dari Gavi. Gavi itu karena Baik. ada penundaan itu saja ya. Kalau Sinovac kita masih on the track ya, di jalan. Nah, jadi bagaimana untuk mencari solusi percepatan vaksinasi, di samping juga kita harus percepatan untuk kemandirian vaksinasi. Sudah ada beberapa vaksin seperti vaksin Nusantara, tapi kan juga masih berproses dengan vaksin merah putih. Artinya jangan sampai kita hanya mengandalkan dari vaksin-vaksin dari luar negeri yang walaupun sudah berkomitmen dengan Indonesia karena adanya isu embargo ini. Ya, saya kira pemerintah dalam hal ini tetap ya berupaya bagaimana vaksin-vaksin dalam negeri itu terus dilakukan seperti vaksin merah putih yang saya kira harus didorong terus. Ya, vaksin seperti vaksin Nusantara sepanjang itu mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, saya kira itu tidak ada masalah untuk kita lanjutkan sepanjang itu mengikuti yang ketentuan yang dilakukan oleh Badan POM. Begitu juga vaksin merah putih atau mungkin ada vaksin-vaksin lainnya yang akan dikembangkan, itu saya kira harus kita dorong ke depan ya, karena kita belum tahu vaksin ke depan ini untuk coronavirus 19 ini apakah jadi vaksin rutin. Kemungkinan besar menurut hemat kami itu akan jadi vaksin rutin ke depan. Baik. Ya, jangan sampai embargo yang terjadi di berbagai negara ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin lambat dalam program vaksinasinya karena kita harus mengejar herd immunity sekitar 60 sampai dengan 70% masyarakat Indonesia. Terima kasih PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Maksi Rondonu sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.